Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denda Yosita Putri dari kelas 2D Sosiologi Agama dengan NIM 240602128. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ulumul Quran. Baik, sekarang kita akan membahas tentang asbabun nuzul dan kita akan membahas pengertiannya, pembagian dan macam-macamnya, dan cara mengetahui asbabun nuzul. Dan yang terakhir, urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul. Nah, sekarang apa sih pengertian asbabun nuzul? Pengertian secara etimologi, istilah asbab an-nuzul merupakan idhofah yang terdiri dari kata asbab dan nuzul. Asbab adalah jamak dari kata sabab yang berarti sebab, sedangkan nuzul bentuk masdar dari nazala yang berarti turun. Maka secara harfiah berarti sebabnya turunnya ayat Al-Quran. Sedangkan secara terminologi, Muhammad Hasbi As-Siddiqi mengartikan asbab an-nuzul sebagai kejadian yang karenanya diturunkan Al-Quran untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian itu dan suasana yang di dalamnya Al-Quran diturunkan serta membicarakan sebab yang tersebut itu, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu ataupun kemudian lantaran suatu hikmah. 2. Subhi al-Shalih menyatakan bahwa asbab an-nuzul itu sangat berkenan dengan sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat, atau sesuatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa. 3. Az-Zarqani berpendapat bahwa asbab an-nuzul adalah keterangan mengenai suatu ayat atau rangkaian ayat yang berisi tentang sebab-sebab turunnya atau menjelaskan hukum suatu kasus pada suatu kejadian. Pembahasan selanjutnya ialah pembagian dan macam-macamnya. Asbab an-nuzul dapat ditinjau dari dua segi, yaitu pertama, segi bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu A. Asbab an-nuzul yang berbentuk peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat. Adapun peristiwa tersebut bisa berupa pertengkaran yang serius seperti peristiwa yang berkecamuk antara segolongan orang dari suku Aus dan Khazraj yang ditimbulkan dari intrik-intrik yang ditiupkan oleh orang Yahudi dengan berteriak senjata-senjata. Lalu turun ayat 100 surat Ali Imran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti segolongan dari orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah beriman. B. Asbab an-nuzul yang berbentuk pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi SAW, sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh Mus'ab bin Jabal bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, orang Yahudi telah mengerumuni kami. Mereka mengajukan pertanyaan kepada kami tentang bulan. Kenapa bulan itu pada permulaan tampak kecil lalu bertambah besar sehingga bentuknya menjadi rata dan bulat, kemudian berkurang lagi sehingga bentuknya kembali kepada bentuknya yang semula?" Adapun surah Al-Baqarah ayat 189 yang berarti, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang bulan sabit, katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Memasukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. 2. Segi jumlah sebab dan ayat yang turun dibagi dua, yaitu ta'addud as-sabab wa an-nazil wahid. Sebab nuzul lebih dari satu, sedangkan ayat yang diturunkan satu. Ketika wahyu turun, kadang-kadang mempunyai satu atau lebih sebab turun. B. Ta'addud an-nazil wa as-sabab wahid. Banyaknya nuzul dengan satu sebab. Terkadang banyak ayat yang turun sedang sebabnya hanya satu. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang cukup penting, karena itu banyak ayat yang turun di dalam berbagai surah berkenaan dengan satu peristiwa. Dan sekarang bagaimana sih cara mengetahui asbabun nuzul? Yaitu 1. Asbab an-nuzul tidak bisa diketahui melalui ijtihad, akan tetapi harus diketahui melalui periwayatan atau hadis yang sahih dan kuat yang bisa dipertanggungjawabkan kevaliditannya. 2. Riwayat tersebut bisa diperoleh dari sahabat karena merekalah yang secara langsung menyaksikan turunnya ayat Al-Quran atau dengan jalan mendengarnya. 3. Bisa juga didapatkan pada riwayat-riwayat dari para tabi'in, yakni mereka yang telah belajar kepada sahabat tentang asbab an-nuzul suatu ayat atau mereka yang mengkaji dan mempelajarinya.
Riwayat dari tabi'in dan tabi'in baru diterima setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sanadnya sahih sampai masa tabi'in dan menjadi sumber periwayatan. 2. Termasuk kategori ulama tafsir yang belajar pada sahabat seperti Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan lain-lainnya. 3. Riwayat tersebut harus dikuatkan dengan hadis mursal yang lainnya. Dan yang terakhir, urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul. Pertama, mengetahui hikmah yang terkandung dalam hukum yang disyariatkan oleh agama. Hal ini bermanfaat baik bagi orang Islam maupun bukan. Orang yang beriman akan bertambah imannya dan bertambah kuat keinginannya untuk melaksanakan hukum itu karena diketahuinya ada kemaslahatan di dalamnya. 2. Membantu untuk memahami ayat dan menghilangkan kemusykilan yang mungkin timbul. Sebagai contoh adalah kasus Marwan bin Hakam yang mengalami kemusykilan dalam memahami firman Allah surat Ali Imran ayat 188 yang artinya, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa perbuatan buruk yang telah mereka kerjakan dan suka dipuji atas perbuatan yang mereka anggap baik yang tidak mereka lakukan. Kamu jangan sekali-kali mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. 3. Mengetahui pembatasan secara mutlak dalam suatu ayat. Sebagai contoh adalah pemahaman surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, yaitu dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapapun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas darurat, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut arti lahirnya, ayat ini menunjukkan bahwa makan yang diharamkan Allah hanyalah bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain nama Allah. Akan tetapi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayat tersebut tidak bermaksud untuk memberi pembatasan yang mutlak seperti itu. Dia menyatakan bahwa ayat itu diturunkan karena orang-orang kafir mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah untuk menunjukkan keingkaran mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, sekian video mengajar dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.